Selamat Pak SBY, korupsinya makin banyak. Saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti. Membuka dan mengungkap seterang mungkin penegakan hukum itu. Ada perpolitikan, nuansa politik kan tinggi. Ini ngada-ngada yang kuasa doang. Kalau ini diteruskan, misalnya saling mengancam, saling seperti itu, apa jadinya negara kita ke depannya? Ini yang penting. Terlalu banyak drama begitu ya? Terlalu banyak drama. Karena ini ada struktur dari dalam pemerintahan yang harus secara cermat dipantau karena powernya besar sekali. Oke, Bang Pak Faris SBY sebelum termasuk masuk yang mengingatkan ini. sebelum masuk. Menurut saya pandangan seperti itu kurang utuh, kurang lengkap. Sudah kita ketemukan penyakitnya, mesinnya sudah mulai hidup, rodanya sudah mulai bisa berputar. Ya, mereka menikmati karena ada kewajiban 20%. Ya, 2 atau 3 partai biayanya itu bisa-bisa ya kan 30 sampai 50 miliar biaya partai saja. Memang seharusnya demikian karena jalan bagi pemerintah untuk memenangkan proyek-proyek yang memerlukan dukungan legislasi dan anggaran tentu adalah melalui fraksi mereka. KPK harus sebagai lembaga yang betul-betul betul-betul untuk keadilan, bukan untuk orang-orang di dalam itu. Hari ini adalah bagian yang penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menilai ada peningkatan kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia yakin kasus korupsi tak hanya dilakukan oleh oknum partai penguasa, tetapi juga oknum dari partai lain yang belum terungkap. Rizal menjelaskan bila di era kepemimpinan sebelumnya korupsi di tataran elit mencapai sekitar 30%, kini jumlahnya naik menjadi 45%. Tak hanya kenaikan dalam jumlah kasusnya, Rizal juga menyebut modus korupsi di era pemerintahan Presiden SBY lebih masif dan lebih canggih. Selamat buat Pak SBY, korupsinya banyak, sistematik. Tidak cuma Partai Demokrat, tapi mayoritas sisanya belum ketahuan saja. Teruskan, lanjutkan sampai akhir, sampai berakhir di lapas Cipinang. Demikian kata Rizal dalam sebuah diskusi politik kebangsaan di kantor International Conference of Islamic Scholars atau ICIS di Jakarta. Saat ini kata Rizal, korupsi telah terjadi sejak tingkat perencanaan atau pembahasan anggaran di DPR yang turunannya adalah kebijakan dari hasil kong kali kong. Ia mengaku miris karena di era sebelumnya tak ada kasus korupsi yang dimulai di tingkat pembahasan anggaran. Dalam hitungannya sekitar 60 triliun rupiah sampai 70 triliun rupiah uang negara disedot koruptor di setiap tahunnya. Sebagian hasil korupsi itu dialirkan untuk membiayai partai dan sisanya ditilap masuk ke kantong pribadi oknum pelakunya. Sebagai solusi, Rizal mengusulkan sejumlah hal agar tindak pidana korupsi dapat ditekan, yakni pencabutan hak recall pada anggota DPR. Tujuannya agar anggota DPR tak takut atau terjebak permintaan dari partai untuk mencairkan dana operasional partai. Selanjutnya, Rizal mengusulkan agar badan anggaran DPR dibubarkan. Ia menganggap badan tersebut sebagai sarang dimulainya niat dan perilaku korupsi. Lalu DPR jangan membahas proyek sampai satuan ketiga. Silakan audit, menyelidiki tapi jangan bahas sampai satuan ketiga. Demikian ujarnya. Tak sampai di situ, Rizal juga mengusulkan agar partai politik dibiayai sepenuhnya oleh negara. Ia menghitung negara hanya perlu mengeluarkan 5 triliun rupiah dalam setahun untuk membiayai partai melakukan pengkaderan. Hal itu ia anggap lebih baik karena akan membuat partai fokus melakukan kaderisasi dan memilah calon anggota DPR yang benar-benar amanah dan berkualitas. Daripada dicolong 60 triliun rupiah setiap tahun, mending biayai saja parpolnya. Aliran Sungai Sogokan ini nanti ujungnya sampai ke Istana Hitam, bukan ke laut. Di mana Istana Hitam? Silahkan cari sendiri. Demikian pungkasnya.